Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa Universitas Peradaban Brebes Utara, ya, yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi pengantar manajemen. Ya. Mohon maaf teman-teman karena keterbatasan kesibukan dan lain-lain, ya, karena ada banyak hal yang harus saya kerjakan sehingga materi saya sampaikan online melalui YouTube saya, begitu ya teman-teman. Jadi hari ini kita akan membahas materi mengenai bab 10 yaitu pengelolaan keuangan ya teman-teman, pengelolaan keuangan. Nanti saya share screen ya. Jadi supaya bisa dipahami. Nah, materi ini sebetulnya sudah apa namanya? Ada buku panduannya ya teman-teman yang sudah saya share di grup WhatsApp kelas ya. Jadi nanti teman-teman bisa melihatnya gitu ya di buku yang sudah di file buku yang sudah saya share ke teman-teman. Jadi teman-teman kelas hybrid ini saya harap kalian tetap bisa belajar dengan maksimal. Keuntungannya adalah materinya bisa dilihat kapan saja selagi waktu teman-teman senggang karena teman-teman ini kan sudah pada bekerja begitu ya teman-teman. Oke, teman-teman, mahasiswa eh, Universitas Peradaban Brebes Utara yang saya hormati dalam pengantar manajemen pertemuan kali ini kita membahas mengenai bab 10 yaitu pengelola keuangan. Nanti untuk diskusi dan lain sebagainya nanti bisa ditanyakan di grup kalau tidak paham gitu ya, teman-teman. Oke. Eh yang pertama, bab 10 pengelolaan keuangan. Jadi kita pahami dulu pengertian pengelolaan keuangan. Teman-teman, secara historis ya, sebentar ya. Enggak, enggak. Oke ya, sudah teman-teman. Jadi saya ulangi, mohon maaf. Pengertian pengelolaan keuangan secara historis istilah pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan berasal dari kata manajemen yang berarti mengelola dan keuangan. Yang berarti hal-hal yang berkaitan dengan uang seperti pembiayaan, investasi, dan modal. Lah, oleh karena itu, secara keseluruhan, pengelolaan keuangan dapat didefinisikan sebagai semua aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, gitu ya. Namun ada beberapa ahli yang menyatakan, itu di sini ada eh, ahli, ya, seperti yang disampaikan oleh Purba dalam Kandasari dan Riyadi tahun 2022, yaitu perencanaan, pengorganisasian, bimbingan, dan pengawasan kegiatan keuangan seperti pengadaan dan pemanfaatan dan usaha disebut pengelola keuangan. Itu menurut Purba. Jadi banyak pemahaman pengelolaan keuangan, tetapi tadi yang saya sampaikan ya, secara keseluruhan pengelolaan keuangan dapat didefinisikan sebagai semua aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Gitu ya. Kemudian prinsip pengelolaan keuangan, ya, prinsip pengelolaan keuangan pada dasarnya adalah mencapai tujuan. Ya. Ini menurut Mustafa 2017 dan Astuti 2019, Amelia 2023. Jadi untuk mendapatkan pemahaman tentang struktur kekayaan, keuangan, dan permodalan melalui praktik, selain itu untuk mewujudkannya, seseorang pengelola harus mengikuti 7 prinsip. Gitu ya. Jadi ada prinsip pengelolaan keuangan, itu pada dasarnya adalah mencapai tujuan. Kemudian ada 7 prinsip ya, yang harus diikuti ya untuk melakukan pengelolaan keuangan dengan baik ya. Yang pertama adalah akuntabilitas ya, accountability. Prinsip ini
menekankan kewajiban moral atau hukum bagi individu, kelompok, atau perusahaan untuk menyebutkan bagaimana dana, alat-alat, atau wewenang yang diberikan oleh pihak ketiga. Ya, perusahaan harus dapat menjelaskan penggunaan asal dana dan pencapaian yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan dan penerima manfaat. Nah, itu uh, prinsip yang pertama, akuntabilitas. Yang kedua adalah konsistensi. Ya, konsistensi dalam pengambilan keputusan keuangan memastikan bahwa perusahaan mengikuti pendekatan yang sama secara berkelanjutan. Ini membantu menciptakan prediktabilitas dan stabilitas dalam manajemen keuangan. Ini prinsip-prinsip ini harus dipahami oleh teman-teman gitu ya. Itu seperti itu. Kemudian berikutnya adalah ada yang namanya transparansi ya. Transparansi ya. Transparansi. Prinsip ini menuntut agar perusahaan memberikan informasi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami tentang keuangan mereka kepada para pemangku kepentingan. Transparansi memperkuat kepercayaan dan meminimalkan resiko ketidakpastian. Kemudian prinsip berikutnya ya, adalah kelangsungan hidup atau viability. Ya. Ya. Jadi manajemen keuangan harus memastikan bahwa perusahaan dapat bertahan dalam jangka panjang. Ada keberlanjutan keuangan adalah kunci untuk pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang. Kemudian prinsip yang kelima adalah standar akuntansi atau disebut dengan accounting standar. Itu mengikuti standar akuntansi yang berlaku, membantu memastikan konsistensi dalam pelaporan keuangan dan memudahkan perbandingan antara perusahaan. Kemudian yang kelima adalah integritas. Ya. Integritas dalam manajemen keuangan berarti mengutamakan kejujuran, etika, dan kebijakan yang benar. Ini melibatkan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai perusahaan dan norma-norma etika. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ya, adalah yang namanya pengembalian yang memadai atau equity return. Ya, keputusan investasi harus mempertimbangkan tingkat pengembalian yang memadai untuk pemegang saham pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Dan semua prinsip ini berkontribusi pada manajemen keuangan yang efektif dan berkelanjutan. Nah, ini ada referensi-referensi yang lain, itu bisa dibaca lagi oleh teman-teman. Jadi pada prinsipnya teman-teman, tadi yang telah disampaikan, prinsip pengelolaan keuangan pada dasarnya adalah mencapai tujuan dari tujuan perusahaan tersebut. Ya. Kemudian tadi ada ya 7 ya prinsip ya yang dalam praktek keuangan dan permodalan supaya seorang itu bisa mengelola keuangan dengan baik, gitu ya teman-teman. Nah, ini fungsinya manajemen ya, mengatur, mengelola, merencanakan dan sebagainya. Tentunya teman-teman sebagai calon sarjana manajemen harus paham dulu ini ya prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang 7 tadi yang sudah kami sampaikan gitu ya teman-teman. Selanjutnya ada fungsi pengelolaan keuangan. Fungsi pengelolaan keuangan. Yang pertama menurut Husnan dan Puji Astuti ada 4 fungsi utama manajemen keuangan, yaitu ada perencanaan, analisis, dan pengendalian operasi keuangan. Jadi oleh karena itu kegiatan bisnis tersebut tidak terbatas pada bagian keuangan. Jadi ya walaupun keuangan memegang penting, tetapi bagian-bagian lain dalam perusahaan itu memiliki peran yang penting juga. Itu seperti itu. Kemudian fungsi berikutnya adalah manajer keuangan harus mendapatkan dana dari pasar keuangan. Selanjutnya dana yang diperoleh digunakan untuk berbagai inisiatif perusahaan.
jika kegiatan memperoleh dana berarti perusahaan menerbitkan aktiva finansial, maka kegiatan menanamkan dana dan membuat perusahaan memiliki aktiva real gitu ya. Jadi fungsi pengelolaan keuangan berikutnya adalah nanti di dalamnya seorang manajer keuangan harus mendapatkan dana dari pasar keuangan. Selanjutnya dana yang diperoleh dipergunakan untuk berbagai inisiatif perusahaan. Kemudian jika kegiatan memperoleh dana berarti perusahaan menerbitkan aktiva finansial. Nah, maka kegiatan menanamkan dana membuat perusahaan memiliki aktiva yang real. Kemudian berikutnya, perusahaan mengharapkan hasil yang lebih besar dari kegiatan menanamkan dana atau dikenal dengan investasi. Nah, jadi fungsi pengelolaan keuangan berikutnya adalah investasi tentunya. Dengan kata lain, ya, mendapatkan investasi atau laba diharapkan diperoleh secara maksimal. Mereka harus dipilih untuk diinvestasikan kembali ke perusahaan atau dikembalikan ke pemilik dana atau pasar keuangan. Oleh karena itu, manajer keuangan bertanggung jawab membuat keputusan tentang bagaimana memanfaatkan dana, atau disebut dengan melakukan keputusan investasi. Ya, itu seperti itu. Itu menurut Husnan dan Pujiastuti ada 4 fungsi utama manajemen keuangan. Itu seperti itu ya, teman-teman. Jadi kita tidak boleh sembarangan ya. Yang terpenting adalah bagaimana keputusan investasi ya, dari bagian keuangan ini supaya mendapatkan apa namanya keuntungan atau disebut dengan kebijakan dividen yang bagus gitu ya. Itu seperti itu. Kemudian peran pengelolaan keuangan dalam organisasi bisnis, peran pengelolaan keuangan sangat penting dan melibatkan beberapa aspek. Ya. Berikut ada 12 peran utama pengelolaan keuangan dalam konteks organisasi. Ya. Yang pertama saya jelaskan ya teman-teman adalah perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan meliputi menyusun rencana anggaran dan proyeksi keuangan, menentukan alokasi dana untuk berbagai keperluan, kemudian merencanakan investasi jangka panjang. Kemudian yang berikutnya ada pengelolaan dana. Pengelolaan dana itu mengelola arus kas dan likuiditas, kemudian mengawasi penggunaan dana operasional, kemudian mengelola investasi dan aset perusahaan. Kemudian yang berikutnya ada pendanaan, yaitu menentukan sumber pendanaan, utang atau ekuitas, kemudian juga mengelola hubungan dengan pemberi pinjaman dan investor. Kemudian yang berikutnya ya adalah peran yang keempat adalah akuntansi dan pembukuan. Ya. Sistem akuntansi itu mengukur, mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan semua informasi keuangan organisasi atau perusahaan. Kemudian pembukuan yang baik menjadi fondasi sistem akuntansi yang efektif. Tentunya pembukuannya juga harus sesuai standar akuntansi yang baik. Kemudian hutang dan piutang usaha. Di antara peran utama pengelolaan keuangan itu ada yang namanya hutang dan piutang usaha. Jadi manajemen keuangan melacak hutang dan piutang untuk memastikan ada arus kas yang cukup tersedia setiap saat gitu ya. Kemudian daftar hutang mencatat biaya barang yang dibeli secara hutang, sementara daftar piutang mencatat pelanggan yang berutang kepada perusahaan. Ya. Kemudian berikutnya adalah peluang investasi. Ya. Jadi manajemen keuangan memantau peluang investasi yang dapat memberikan keuntungan bagi organisasi atau perusahaan. Kemudian keputusan investasi itu harus mempertimbangkan tingkat pengembalian yang memadai. Kemudian perencanaan keuangan. Ya. Perencanaan keuangan yang kedua membuat rencana anggaran dan proyeksi keuangan, menentukan alokasi dana dan berbagi keperluan. Kemudian ada pengendalian keuangan. Itu memastikan penggunaan dana operasional efisien, kemudian mengawasi pengelolaan dana secara keseluruhan. Kemudian ada analisis keuangan, itu sangat diperlukan, yaitu menganalisis laporan keuangan untuk mengukur kinerja dan mengidentifikasi area perbaikan.
kemudian menilai resiko dan tingkat pengembalian investasi. Kemudian juga peran berikutnya adalah manajemen resiko keuangan. Jadi manajemen risiko keuangan itu mengidentifikasi dan mengelola resiko finansial ya teman-teman. Kemudian menggunakan instrumen keuangan untuk mengurangi resiko juga. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pelaporan dan kepatuhan, yaitu menyusun laporan keuangan yang akurat dan transparan, memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar akuntansi, gitu ya. Kemudian peran berikutnya dalam pengelolaan keuangan adalah keputusan strategis, di mana kontribusi dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan itu sangat penting, itu menilai dampak keputusan bisnis terhadap keuangan akan seperti apa. Nah, semua langkah-langkah ini membantu organisasi mencapai stabilitas keuangan pertumbuhan dan keberlangsungan jangka panjang. Ini sangat penting ya, peran dalam pengelolaan keuangan. Tentunya teman-teman nanti karena ini baru pengantar manajemen gitu ya. Jadi ini dasar-dasarnya yang harus dipahami oleh teman-teman. Nanti di semester berikut ada pendalaman-pendalaman seperti manajemen keuangan dan sebagainya yang nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Kemudian yang berikutnya kita harus memperhatikan ya dalam manajemen keuangan ini adalah keputusan pengelolaan keuangan. Keputusan pengelolaan keuangan. Jadi tuntutan untuk pengelolaan yang baik dan tepat meningkat seiring pertumbuhan perusahaan. Jadi tanggung jawab manajemen mencakup para pemegang saham atau milik dan pihak-pihak lain. Manajemen harus dapat mengelola perusahaan dengan baik dan mematuhi aturan perusahaan publik, ya, diwajibkan untuk mematuhi berbagai peraturan. Ya, bayar pajak, pendiriannya yang benar, perusahaannya dan sebagainya. Oleh karena itu, manajemen harus memiliki kemampuan untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau tata kelola perusahaan yang baik atau GCG, ya, GCG. Nah, itu ya teman-teman. Jadi perusahaan ya karena negara kita dan negara hukum, bisnis di Indonesia itu harus sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku. Kemudian ada 3 keputusan utama yang sangat relevan dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Ya, ini menurut Ari Gumanti. Ya. Yang pertama adalah keputusan investasi atau investment decision. Ya. Yang pertama terkait dengan alokasi dana proyek investasi itu harus jelas, gitu ya. Kemudian memilih proyek yang akan memberikan pengembalian yang optimal. Itu juga harus diperhatikan. Kemudian evaluasi resiko dan tingkat pengembalian dari setiap investasi. Tujuannya adalah memaksimalkan nilai perusahaan melalui investasi yang cerdas. Jadi keuntungannya maksimal, resikonya minim untuk rugi, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah keputusan pendanaan, ya, atau financing decision. Ya. Itu menentukan sumber pendanaan utang atau ekuitas untuk membiayai operasi perusahaan, kemudian memilih struktur modal yang optimal, ya, kemudian pertimbangkan biaya modal dan resiko yang akan terjadi. Tujuannya adalah meminimalkan biaya modal dan memaksimalkan nilai perusahaan. Kemudian berikutnya adalah keputusan dividen atau dividend decision. Terkait dengan pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham ini juga harus perlu diperhatikan ya, yang memodali itu mau berapa persen dari keuntungannya itu harus diperhatikan, apakah perusahaan rugi, untung atau bagaimana itu harus diperhatikan. Kemudian menentukan beberapa banyak laba yang akan dibagikan sebagai dividen dan berapa banyak yang akan ditahan. Kemudian pertimbangkan kebutuhan investasi dan preferensi pemegang saham juga. Nah, tujuannya adalah memastikan keseimbangan antara pembayaran dividen dan pertumbuhan perusahaan. Ini harus dipastikan jelas ya, menguntungkan perusahaan gitu ya, teman-teman. Nah, di dalam manajemen atau di dalam pengelolaan keuangan ini ya, teman-teman, itu perlu sekali yang namanya peran manajer dalam pengelola keuangan. Perannya itu sangat sangat penting.
Jadi peran seorang manajer dalam organisasi dalam pengelolaan keuangan, ya, keterampilan dan pengetahuan pengelolaan keuangan dapat membantu manajer dalam mengelola keuangan organisasi atau bisnis dengan efisien dan efektif. Artinya apa? Seorang manajer itu harus paham sekali tentang keuangan, ya, tentang perencanaan keuangan, kemampuan analisis, manajemen resikonya harus dia pahami, keterampilan komunikasinya harus bagus, dan pengetahuan tentang pajak dan regulasi harus paham, kemudian kemampuan pengambilan keputusannya juga harus paham gitu ya. Jadi peran manajer dan pengelolaan keuangan itu sangat vital ya. Disampaikan tadi harus pemahaman tentang keuangannya, manajer harus memahami konsep dasar keuangan termasuk laporan keuangan, analisis finansial dan metrik kinerja keuangan. Kemudian manajer keuangan juga harus tahu perencanaan keuangan, kemampuan untuk merencanakan anggaran, mengalokasikan dana, dan membuat proyeksi keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian juga harus memiliki kemampuan analisis ya. Manajer harus dapat menganalisis laporan keuangan, mengidentifikasi tren dan mengambil keputusan berdasarkan data yang nanti harus menguntungkan perusahaan. Kemudian manajer keuangan juga harus memahami apa itu manajemen resiko, ya, memahami resiko finansial dan mengambil tindakan untuk menguranginya. Ya. Resiko kerugian atau hal-hal yang merugikan itu harus bisa diminimalisir gitu ya. Ini melibatkan manajemen risiko mata uang, suku bunga, dan risiko kredit. Kemudian keterampilan komunikasi, ya, kemampuan untuk berkomunikasi dengan tim keuangan, pemegang saham, dan pihak terkait lainnya. Serta manajer keuangan harus paham pengetahuan tentang pajak dan regulasi, ya, memahami peraturan perpajakan dan regulasi keuangan yang berlaku di negara kita. Karena ini menjadi sangat penting, teman-teman. Kemudian manajemen keuangan juga harus paham, memiliki kemampuan pengambilan keputusan yang tepat. Manajer harus dapat memilih opsi investasi, pendanaan, dan dividen yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Jadi itu teman-teman ya, pengelolaan keuangan itu harus jelas-jelas paham ya manajernya, kemudian kita dalam pengelolaan keuangan itu harus tahu ya prinsip pengelolaan keuangan yang baik itu seperti apa, kemudian juga tahu fungsi pengelolaan keuangannya, peran pengelolaan keuangannya, keputusan pengelolaan keuangannya, sampai dengan ada peran manajer dalam pengelolaan keuangan supaya bisa berjalan dengan baik. Gitu ya. Jadi itu teman-teman bab 10 pengelolaan keuangan yang bisa saya sampaikan ya, bukunya sudah ada, nanti bisa diperdalam lagi dibaca. Intinya walaupun kita daring harus tetap semangat belajar yang rajin ya teman-teman. Mohon maaf karena saya memiliki kesibukan di semester ini yang sangat apa namanya, bisa dikatakan sangat sibuk ya teman-teman. Karena mohon maaf ya teman-teman, untuk informasi saja ya, mungkin ada yang belum tahu gitu ya, nama tadi saya lupa ya. Nama saya Adi Susanto, saya dosen di Fakultas Ekonomika dan Bisnis ya teman-teman, Universitas Peradaban ya, di mana saya makanya mengajar kalian di kelas hybrid ini gitu ya, di mata kuliah pengantar manajemen. Selain itu saya sebagai lawyer juga atau pengacara ya. Jadi eh, memiliki kesibukan yang memang kadang sudah ditentukan oleh jadwal-jadwal sidang dari pengadilan begitu ya. Loh kok bisa Pak Adi ngajar manajemen kok jadi pengacara? Jadi saya memiliki gelar SH Sarjana Hukum dari Universitas Jenderal Sudirman. Saya memiliki gelar Sarjana Pendidikan juga dari Yogyakarta. Kemudian saya memiliki S2 saya adalah Magister Manajemen, ya, lulusan dari Yogyakarta juga. Jadi itu pendidikan yang saya tempuh sehingga saya manfaatkan S-nya untuk menjadi seorang lawyer atau pengacara dengan mengikuti pendidikan profesi, ujian dan sebagainya yang sudah saya geluti sudah sekitar, kalau digabung dengan lembaga atau kantor pengacara itu saya dari tahun 2012 ya teman-teman. Untuk mandiri sendiri, saya izin sendiri itu baru sekitar kurang lebih 3 tahunan lah.
Itu seperti itu. Ya, itu teman-teman hanya sekedar informasi saja ya teman-teman. Nanti kalau ada apa-apa bisa komunikasi dengan saya. Ada permasalahan mata kuliah dan sebagainya bisa komunikasikan di grup. Itu ya teman-teman. Jadi sementara itu dulu teman-teman. Nanti kita bisa ngobrol atau diskusi di grup kelas ya, begitu ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi tetap semangat. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena mungkin belum bisa melakukan perkuliahan secara maksimal. Tapi intinya saya selalu support teman-teman supaya teman-teman nanti bisa selesai kuliahnya dan ilmunya bisa bermanfaat, bisa meningkatkan apa namanya posisi atau jabatan teman-teman atau melakukan perbaikan-perbaikan dalam pekerjaan. Itu ya, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.